Kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu, semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngedikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa coba? Jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah, anak kecil. Cara kene saiki kena HAM, kena semprinya Kak Seto. Nabi enggak saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kowe ape ngiasno Nabi cacilik niru Nabi Aisyah. Cacilik setruk iku yo. Bocah kok ngono. Paham itu maksud? Kamu boleh berdalih aku ngawin cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal enggak masalah, secara halal dinikahi ora demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu apa cara gini? Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, saat dibuka isinya itu Aisyah. Jadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Aisyah. Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita mengikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya misalnya. Misalnya mustakmal di fikih, Ki Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah wis tak gunawuh banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudiro mukhalifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Taghayur. Tapi kata Aisyah, zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah junubun, kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin, tak kotornya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi? Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi ya serodok sepuh. Oh, sahabat yang kita kok ngene Mas Abu. Ya Ummul Mukminin. Kula nu ndek bojo ayu. Niku nak nganggo bojo iku batal poso ta. Jadi iki remono. Jare udah lucu. Aja takok aku, vari Nabi aku pas poso ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas poso Aisyah mergo ayu. Gak ini cerita. Mbok Maimunah basa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya tak kok Sayyidah Aisyah ya Ummul Mukminin inna wa la yastakhiruna al-haq. Allah itu kan tidak malu mendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya tapi kobalani Rasulullah bahwa soem biasa Nabi waktu soem ngambung-ngambung tapi Nabi ya tetap itu artinya kan coba kalau nggak ada Aisyah ya beta kok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah itu detail kalau ngendikan. Kuntu ufariku mani yamin saudi Rasulillah wa shollafihi. Nabi itu kalau habis junub terus ada mani yang tercecer di sarungnya. Itu nggak perlu dibasuh, cukup ufar itu tak keroi terus Nabi sholat dengan baju itu sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i al-mani apa? Tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Aisyah. Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo ora bakat pinter. Dan misalnya bojone sing kene kabeh, iku wis ora bakat pinter. Nggih atau sing lanang iku empos ora tau di duwe pokoknya riwayat itu seputar duwe. Jadi mbok bojoku iku boleh tapi aku nganti saiki ora tau jenenge duwe marah terus. Gak tau riwayat tahajud kek tak pola ae gak gelem. Bojo kok elek. Mulane aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Menang bojone urusan situ.
Bojomu ngono Gus. Aja rasane ngarepe ngake haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus, 2 tahun seneng untuk warisan badan iku melarat malih. Aku bolak-balik suwan wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duwe. Cuma kadang dibahas anak halus meni rezeki, tapi maksudnya yo meni rezeki wis bahasa kamuflase nih artinya. Nah Aisyah boten nggih Fat. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batal atau ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu, kalau sama Aisyah hormatnya yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jadi Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siamul mutatawi amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat. Terus takok sing sahabat tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iya. Nabi ku tahu, esuk-esuk takok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Terus Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi mazhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat itu puasa fardu. Tapi kalau puasa sunat, kamu tidak wajib nginepno niat asal urung sarapan loh. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, asal bar subuh urung sarapan urung ngopi, ora kopi ora oleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya umal mukminin, dalilnya apa? Waliane yo tahu, Nabi ku niat poso. Bareng ono seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sarit. Terus menikot ini. Maksudnya wis ndi tak pangani. Intinya terus membatalkan puasa. Jadi aku roh Nabi poso sido yo tahu bolak-balik. Ras sido yo tahu bolak-balik. Terus lama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras itu. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Iku bojo tenan, kamu dunia akhirat. Senenge Nabi nang wedok koyo ngono iku. Terus kowe maca hadis iki, Nabi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono. Iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo nu termasuk dua pikir rodok bejo. Kulo nu sering nggih desa wanita mau takok ngene, ya rodok kurang ajar ning takok, rodok kanca kula dadi wani kurang ajar kula. Gus, kok saged iki bojone jenengan ngaji mbek jenengan, nggih mbek jenengan hormat. Lah bojo ora bojo lho mriko. Dene iku pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok mergo bojone. Kalau Habib Hasyim Muzadi di antara pidato yang kalau kenal mesti tahu dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bodoh ini. Bedanya di konco kiai sama Fatul Wahab, Fatul Muin. Gara-gara dikeranyam bodoh ini cita-cita mergawi. Akhirnya jadi orang goblok nanti mati. Mereka bermulang takut enggak. Kau nak mulang terus warat. Terus suwan dikono-kono itu terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblok nang bojone wae gitu. Akeh mboten. Hafiz sing ngalanya mergo bojone ya akeh. Kulo di kanca hafiz sing ngalanya tak takok lho kulo terus. Apa nak terus anak mlarat. Wah, kulo syukur bojoku ora jenis sing iki. Cara jenis ngono ya tak kobal apa minang. Jadi cara Mbak Hasyim Muzadi dosa terbesar perempuan gobloknya bojo. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok jadi goblok. Nah bisa bang. Kulon punya cerita lebih ekstrim dibanding itu. Tapi kiai ini lulus. Ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kifat. Jadi tahu santri ini mau 20 atau 30 akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa nih, di depan orang jenggotan yang mengikut Mustafa, jenggotan khusyuk maksudnya. Khusyuk lah masih Mustafa. Itu anak sing cilik, umur 3 bulan, dibrek nang ngarepe meja. Ngaji terus. Ora umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah iki. Iku boten diparani ning. Ning musola yang diparani. Umumnya bocor kalau nak ngamuk kan ngenteni.
Itu orang parah nih, anak tibrek noning. Iya. Wah ini bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Oh bojo ngeri tenan. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Mun wong alim pegatan, kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ndak roh, pokoke saiki sementing ora. Mbok sampean nek karep pangeran sing roh. Sok. Imam Sibawi. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawi darani Sibawi iku mergo mambune kaya apel. Wonten Mas kowe. Wis ora mambune kaya apel, Mas. Ora kowe abri Mas Sibawi ora kaya mambune kaya apel. Kabeh wedok wedan jenenge Imam sinten. Wonten tak jekno. Pas dekne alim pas umur-umur produktif sekitar 36 32. Wah alim. Iku dalu bojone ngenteni dikumpuli ya menulis kitab iki dipindah kitab nulis nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dene mau Alkitab, baru bahasa Indonesia kayak Injil ya. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia itu muni Alkitab kok. Injil lah sebenarnya maksudnya. Mari dene ra wong Indonesia. Kitab ora ono jenenge ya. Alkitab, baru bahasa Indonesia itu. Singkat cerita bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu udah bojone. Wayu wis ora terus ora elek yo ora. Saya lek mendureng tembe terus apa elek. Terus saya bojone mikir, aku nganti dibaro mergo barang iku kitab iki. Suatu saat paginya sudah itu kertas entek gue ngarang mau pasar betul ngono. Nah saya kata fotokopi mau pasar ya tuh. Dobong kita pikirannya yang menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan rupa-rupanya wis dino apa apa Imam Sibawi kitab pun tak apa gara-gara kitab itu ora tau ngurusi aku cuma gak bojone mangsane ora milih Imam Sibawi ngaboti kitab megat nopo Imam Syafi'i gimana? Imam Syafi'i rawani rabi wong gede, rawani rabi ning jare Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Tidak nak rabi ngomong ngene, iki kena mbok tiru. Ya, tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenal. Ngomong ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi be aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat ya siap ra tak urusi. Wong aku sibuk mul. Terus syarat ketiga kegiatannya gawe no jajan aku mulang santri. Jadi syaratnya itu. Jadi syaratnya itu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Karena ana ngaji tapi udah tiga jajan. Senengnya jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu ya min ahlil khairi wassalah siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Ya iku nanti sepuh tiap ono santri teko ya mau ukdungi, pokoknya itu gawe jajan ini layani gawe jajan terus diulang ngaji, semua itu nanti kapundut jadi buatan jadi orang disini saking senengnya ilmu bojo itu digolekno kriteria sing nopang ilmu, saya itu orang mulanya kita kebal wa bina minta kebal ya garing ulang susah wah ke wong alim tuntas yakin gara-gara situ tuntas pun akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin misale ning dunia hafid sing rodok lanya akeh ilang gara-gara apa oh ilang gak bos oh ilang jajal lah sing latihan omah ada istiqomah nggih pengajian apa ekonomi kocar oh keranyam makanya menurut saya wong alim apike iku untuk ning sing anake kiai sing ya di tradisi berjuang itu relatif gampang. Tukarannya itu terkendali. Misalnya tapi tidak harus ning gede lho. Pokoknya ya sing di tradisi berjuang lah. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo? Berjuang. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nu ngrasakno ya. Tapi tidak harus anak kiai gede mboten, ana yang saleh lah. Bukan misalnya soleh, kalau soleh anak PKI lah, pokoknya saya yang penting ngerti pentingnya nopo. Aku lalu ngerasa saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam, terus pagi tadi subuh saya kesini,
subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji, besok saya ngantor terus ngaji terus nanti pas datang malam Rebo paginya saya ngaji sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya bapak dulu, terus Kemisnya ngajar. Kalau Kemis ngajar di Sarang, terus Jumat itu saya ngajar di Kudus, itu terus begitu siklusnya. Jadi bucu mangan orang mangan ini rapatir dong. Aku yang ngomongin anak kiai di keramat di ojo ngenteni keramatku. Dan tinggal ya semuanya mau diuripe. Tuhan cara pulau bucu ni kiai kudu di keramat di mana orang is takut kalau mau menang pun tak apa ya kan. Nah ini kan ya seperti itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya tuh heran sama Aisyah gini, saya tuh punya Musnad Ahmad ya Misbah. Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid tuh ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid tuh Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah menangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah.